Selamat datang dalam pertemuan 5 tentang legalitas usaha. Kali ini kita bersama-sama akan membahas dan saya akan menerangkan apa itu legalitas usaha pada bimbingan bisnis plan yang kedua. Mari bersama-sama kita like, subscribe video pembelajaran saya dalam entrepreneurship berikut ini. Mari bersama-sama kita menyimak. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah atau PPUMKM telah diterbitkan oleh pemerintah bersama 48 peraturan pelaksana lainnya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Cipta Kerja pada 16 Februari 2021. PPUMKM tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UU UMKM. Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM. Kriteria usaha UMKM. Kriteria usahanya terdiri dari 1. Usaha mikro. Usaha mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha yang kedua adalah 2. Usaha kecil. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Kriteria usaha yang berikutnya adalah 3. Usaha menengah. Usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Berusaha, legalitas berikutnya adalah nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. NIB sekaligus berlaku sebagai A. Tanda daftar perusahaan atau TDP. B. Angka pengenal impor atau API jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor. C. Akses ke pabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor dan atau impor. Perlu diketahui bahwa OSS telah terintegrasi dengan beberapa sistem kementerian lainnya seperti Dijen AHU, dalam hal ini adalah Kemenkumham, dan KSWP, dalam hal ini adalah Dijen Pajak. Untuk memperlancar proses pendaftaran, maka pastikan 1. Uraian dan maksud dan tujuan pada anggaran dasar perusahaan sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020 dan atau KBLI 2020. 2. Tempat usaha memiliki izin lokasi perairan, izin lingkungan dan IMB. 3.
laporan pajak pemilik atau penanggung jawab perusahaan sudah rapi. 4. Kegiatan usaha yang dijalankan tidak terdampak pada lingkungan atau apabila termasuk dalam kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Berikut ini adalah keterangan untuk kita membuat OSS dalam kita memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Di mana kita tahu bahwa nomor induk berusaha atau NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang ingin mengurus perizinan berusaha melalui OSS. Pertama, kita login ya pada sistem OSS dengan menggunakan user ID dan password. Kemudian kita mengisi data-data yang diperlukan seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan, fasilitas perpajakan, dan kepabeanan. Yang kedua, pelaku usaha akan menerima notifikasi dari OSS untuk mengubah jenis bidang usahanya jika bidang investasi yang diinput tidak memenuhi ketentuan daftar negatif investasi atau DNI. Yang ketiga, ini ada TDP, API, dan akses ke pebayanan. Sistem OSS menerbitkan nomor induk berusaha NIB untuk pelaku usaha. Pelaku usaha dapat memperoleh dokumen pendaftaran lainnya bersamaan dengan penerbitan NIB jika diperlukan. Di sini kelengkapan-kelengkapannya adalah NPWP, FPTK, BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, fasilitas fiskal, dan izin usaha itu sendiri. Dengan catatan bahwa khusus untuk BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, nomor kepesertaan yang diperoleh hanya akan diaktifkan menjadi sertifikat kepesertaan BPJS setelah dilakukan pembayaran premi bulan pertama berdasarkan pembelian virtual account dan BPJS kepada pelaku usaha. Cara membuat NIB atau nomor induk berusaha, kita harus menyiapkan data-data ya, di mana data yang perlu dipersiapkan adalah nama dan NIK. Ya, NIK itu kan nomor KTP. Kemudian alamat tinggal. Berikut bidang usaha sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Yang berikut adalah lokasi usaha, dalam hal ini adalah titik koordinat dan lain-lainnya. Mari kita membuat NIB. Cara membuat NIB ada beberapa tahap. Pertama, kita masuk ke www.oss.go.id. Di sini ada tampilannya bahwa ada nomor WhatsApp OTP on time password OSS Indonesia yang kita dengan menggunakan nomor 082128904880 ya, di mana ada panduan OSS, kemudian ada ajuannya dan ajuan dalam pemilikan usaha ya dan perizinan. Nah, di sini juga ada video bagaimana kita mengubah data badan usaha dan bagaimana kita video untuk mengubah data usaha. Ya. Dimana di sini yang ke tahapan berikut ini, yang kedua, mengisi datanya termasuk jenis usaha melalui KBLI. Kemudian yang ketiga, kita mengunduh ya, kita mengunduhnya secara gratis. Kita download ya, kita unduh secara gratis, tidak terbayar. Seperti itu. Setelah kita membuat NIB, maka setelah selesai semua data-data dimasukkan, maka ini adalah tampilan dari NIB, di mana di sini ada lambang Garuda ya. Jadi lambang Garuda adalah Pemerintah Republik Indonesia. Di sini
ada KBLI-nya tercantum di bagian bawah. Jadi ada namanya, alamat, nomor induk, dan lain sebagainya. Dan ini adalah tampilan setelah jadi nomor induk berusaha kita. Ya, jadi ini seperti semacam sertifikat, dan apabila harus dicantumkan di dalam berusaha atau di dalam izin usaha, kita tampilkan saja bahwa kita sudah mempunyai NIB dengan KBLI yang tercantum di bagian ini. Di sini kita perlu diingat ya, jangan sampai usaha kita tuh meniru atau persis dari produk yang sudah ada, baik nama, logo, dan lain-lain. Jadi kita tidak perlu meniru atau kita sama. Misalkan kita ada produk Coca-Cola, produk kita juga Coca-Cola, itu tidak bisa ya, tidak boleh ada merek yang sama. Begitu pula dengan logo, ada logo dari bola, bolanya warnanya merah, itu tidak boleh juga logonya sama seperti itu. Jadi kita tidak perlu dan tidak boleh meniru persis dari produk yang sudah ada, baik nama, logo, dan lain sebagainya. Apa sih ide usaha dari imitasi tersebut? Mari kita mendengarkan penjelasan berikut ini. Kreatif adaptor atau pengkopi ide kreatif ini bukanlah pelaku imitasi yang melanggar hukum. Yang tidak dibenarkan adalah melakukan counterfeit dan produk pirates. Dalam hal ini adalah pembajakan merek. Profesi ini hanya dijalankan oleh penipu, bukan seorang entrepreneur. Untuk mengantisipasi mengenai hal tersebut, perlu melakukan hal-hal seperti di bawah ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Untuk menghindari dan cara menghindari counterfeit dan produk pirates, Anda bisa mengamati perilaku usaha yang sudah ada, lalu mencari kelemahan-kelemahan untuk memperbaikinya, tetapi selalu menggunakan brand sendiri. Nah, kita perlu melakukan hal-hal seperti di bawah ini. 1. Mempelajari industri yang sudah ada. 2. Mengkaji input dan output industri. 3. Menganalisis tren populasi dan data demografi. 4. Mengkaji tren ekonomi. 5. Analisa mengenai perubahan sosial. 6. Mengkaji pengaruh aturan baru. Berikut ini adalah perlindungan hukum terhadap perusahaan ini menurut Suryana tahun 2013. 1. Paten suatu pengakuan dari lembaga yang berwenang atas penemuan produk yang diberi kewenangan untuk membuat, menggunakan, dan menjual selama paten tersebut masih dalam jaminan. Alat yang diciptakan harus betul-betul baru dan tidak diberikan kepada penemu yang sebenarnya. Ia tidak boleh dipublikasi atau dijual oleh siapapun tanpa izin atau lisensi dari penemunya. Dua, merek dagang pada umumnya berbentuk nama, simbol, logo, slogan, atau tempat dagang yang oleh perusahaan digunakan untuk menunjukkan keorisinal produk atau membedakan dengan produk lain di pasar. 3. Hak cipta atau copyright. Hak istimewa ini guna melindungi pencipta dan keorisinalitas ciptaannya. Contoh, lagu, karangan, hak untuk memproduksi, hal untuk menjual, dan lain-lainnya.
Sebelum kita memulai usaha, kita melihat legalitasnya, maka sebelum didaftarkan, cek penggunaan nama usaha, logo, dan lain-lain bukan untuk milik orang lain. Ya. Jadi jangan sampai milik orang lain kita menggunakan nama usaha dan logo. Tidak boleh seperti itu. Jadi sebelum didaftarkan harus cek dulu apakah ada nama usaha yang sama, logo yang sama. Dan logo dan usaha itu bukan milik orang lain. Jadi kita harus menciptakan sendiri ya logo dan nama usaha kita. Ayo, tugas kelompok kita segera daftarkan bisnis kalian ya ke OSRS untuk kita mengetahui nomor induk berusaha. Segera daftarkan untuk kita menjalankan usaha dengan legalitas usaha yang benar. Setelah kita mendengarkan legalitas usaha, mari kita bersama-sama untuk konsultasi proposal, karena kita harus membuat proposal dan kita sampai kepada bagian untuk menerbitkan NIB. Mari kita bersama-sama membuat proposal dan menerbitkan NIB tersebut. Mari kita bersama-sama menjelaskan. Di sini akan ada sesi bimbingan yang bersama-sama kita bimbing untuk menyelesaikan bisnis plan ini. Terima kasih telah mendengarkan dan menerapkan legalitas usaha dengan cara membuat NIB, dengan membuat OSS, dan lain sebagainya, sehingga legalitas usaha kita terdaftar resmi di negara Indonesia dengan menyertakan bukti dari kepemilikan NIB yang ada lambang Garudanya. Terima kasih juga sudah mensubscribe LTL TV dan like, share, komen terhadap apa yang sudah saya terangkan dalam pertemuan 5 tentang legalitas usaha. Terima kasih, sampai bertemu kembali di lain kesempatan.